Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Tol Bawah Laut Ibu Kota Nusantara atau IBN merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius yang direncanakan pemerintah Indonesia. Proyek ini dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan wilayah ibu kota dengan beberapa pulau besar strategis di sekitarnya. Proyek ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan konektivitas nasional, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang baru bagi pembangunan wilayah yang sebelumnya terisolasi. Pada kesempatan kali ini, Sudut Populer akan membahas secara lengkap seputar mega proyek satu ini. Gimana? Kalian penasaran? Inilah beberapa fakta menarik proyek tol bawah laut Ibu Kota Nusantara. Namun sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa agar tak ketinggalan video terbaru dari Sudut Populer, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Nomor 5. Dampak masa depan. Proyek tol bawah laut Ibu Kota Nusantara memiliki potensi yang besar untuk membawa dampak positif pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur ini, beberapa dampak masa depan yang diharapkan termasuk percepatan ekonomi. Proyek ini akan membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di wilayah-wilayah terhubung, membawa manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Pengurangan ketimpangan. Dengan memperkuat konektivitas antar wilayah, proyek ini akan membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi. Pengembangan infrastruktur tambahan. Pembangunan tol bawah laut dapat mendorong pengembangan infrastruktur tambahan seperti pelabuhan, jalan tol, dan sarana transportasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung konektivitas yang lebih baik. Investasi dan pariwisata. Dengan meningkatnya konektivitas, proyek IBN dapat menarik lebih banyak investasi dan pariwisata ke wilayah yang terhubung, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan. Nomor 4. Tantangan dalam pembangunan. Pembangunan tol bawah laut Ibu Kota Nusantara menghadapi tantangan yang kompleks dan menantang, termasuk biaya dan pendanaan. Proyek ini memerlukan investasi besar dari pemerintah dan mitra swasta. Perencanaan keuangan yang matang dan pendanaan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menyelesaikan proyek ini tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara. Keberlanjutan lingkungan. Proyek ini harus dirancang dengan memperhatikan dampak lingkungan untuk meminimalkan kerusakan pada ekosistem laut dan pesisir. Pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab harus menjadi fokus utama selama pembangunan dan operasional tol bawah laut. Teknologi dan rekayasa. Membangun terowongan bawah laut memerlukan teknologi terowongan bawah laut yang canggih yang mampu menahan tekanan air dan gaya gelombang. Penggunaan teknologi yang tepat dan rekayasa yang cermat akan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Keselamatan dan keamanan. Tol bawah laut harus dirancang dan dioperasikan dengan standar keselamatan yang ketat untuk melindungi pengguna dari risiko kecelakaan atau keadaan darurat. Nomor 3. Manfaat proyek tol. Peningkatan mobilitas. Dengan menyediakan jalur transportasi yang efisien, proyek ini akan memperkuat konektivitas nasional, memungkinkan orang bergerak dengan lebih cepat dan mudah antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi. Proyek ini akan membuka akses baru ke wilayah ekonomi yang penting, memfasilitasi perdagangan dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terhubung. Diversifikasi perekonomian. Dengan menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi, proyek IBN dapat membantu dalam diversifikasi perekonomian, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Integrasi wilayah. Proyek ini akan memperkuat integrasi antar wilayah, mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan membuka peluang baru bagi pertukaran sosial, budaya, dan pendidikan. Pengurangan emisi. Dengan mengurangi kebutuhan kapal besar untuk melewati perairan permukaan, IBN dapat membantu mengurangi emisi karbon dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Nomor 2. Rute yang terhubung. Meskipun lokasi persisnya belum diungkapkan karena alasan keamanan dan kerahasiaan proyek tol bawah laut Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menghubungkan ibu kota dengan beberapa pulau besar strategis di sekitarnya. Beberapa dari pulau-pulau yang diusulkan untuk dihubungkan termasuk Pulau Jawa,
Sebagai pulau terpadat di Indonesia dan pusat ekonomi, politik, dan budaya negara, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar kedua di Indonesia dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Terhubungnya pulau ini dengan ibu kota akan meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan kehutanan. Dengan adanya tol bawah laut, akses ke sumber daya ini dapat menjadi lebih mudah dan efisien. Nomor 1. Visi dan misi. Proyek tol bawah laut Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mengatasi masalah konektivitas yang dihadapi oleh wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Dengan menghubungkan wilayah ibu kota dengan beberapa pulau besar strategis di sekitarnya, proyek ini bertujuan untuk mobilitas nasional dengan memungkinkan kendaraan dan orang melintasi perairan dengan efisien. Proyek IBN akan meningkatkan mobilitas nasional, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Mendorong ekonomi, dengan menyediakan akses yang lebih baik ke wilayah ekonomi yang penting, IBN akan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi lokal, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Konektivitas regional. Proyek ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan kawasan, mengurangi ketimpangan pembangunan antara pulau-pulau besar di Indonesia. Alternatif transportasi. IBN akan memberikan jalur transportasi yang lebih aman dan andal daripada metode transportasi laut tradisional, mengurangi resiko kecelakaan dan gangguan akibat cuaca buruk. Itulah beberapa fakta menarik seputar proyek tol bawah laut Ibu Kota Nusantara. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat yang bisa didapatkan dari proyek satu ini. Tapi sayangnya anggaran yang harus dikeluarkan negara besar banget ya. Menurut kalian, kira-kira proyek ini urgent nggak sih buat segera direalisasikan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching.